Dalam buku ini, peran atau kegunaan teori dalam mengambil keputusan individu, produsen atau konsumen, atau pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan memahami berlakunya asumsi teori dan menganalisis fenomena diamati berdasarkan spesifik. Asumsi digunakan jika fenomena memiliki setting yang relatif sama dengan teori yang digunakan, maka kecenderungan besar akan menghasilkan perilaku ekonomi yang relatif sama dengan prediksi teori. Perbedaan teori terjadi umumnya karena asumsi yang mendasari teori tersebut tidak terjadi di realitasnya. Fungsi produksi, input dan output merupakan bentuk sederhana dan awal dari mempelajari teori ekonomi produksi. Simplifikasi juga dilakukan dengan memberikan serangkaian asumsi-asumsi yang membatasi kondisi di mana fungsi produksi ini terjadi. Asumsi dasar yang penting dipahami adalah bahwa produsen dalam pasar persaingan bersifat rasional dan tidak memiliki kendala dalam menggunakan input untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Fungsi produksi dibagi menjadi 3. Tahap produksi dimulai dari tahap 1 yang dikenal dengan daerah rasional, tahap 2 yang dikenal dengan daerah rasional, dan tahap 3 yang dikenal dengan daerah irasional. Tahap ini dikatakan sebagai daerah irasional karena produsen hanya mengelola tingkat input tertentu pada keuntungan yang terus meningkat masih bisa dicapai dengan menambah input tersebut. Tahap 3 dikatakan irasional pula karena produsen menambah input pada output justru akan turun dengan bertambahnya input digunakan, sedangkan tahap 2 adalah daerah rasional karena di daerah tersebut produsen menemukan pengguna input yang memaksimumkan profit dan terjadi the law of diminishing marginal return. Pembagian wilayah produksi ini berdasarkan pada elastisitas input. Isi dari buku Ekonomi Produktif, Teori dan Aplikasi. Bab 1 sampai bab 5 membahas tentang konsep dasar dan juga perilaku produksi, input dan output dengan fokus yang berbeda. Bab 6 dan 7 merupakan penggayaan untuk teori produksi, input dan bentuk-bentuk fungsi produksi. Bab 8 merupakan pengayaan algoritma optimasi atas kegiatan produksi dalam kategori unconstrained optimization maupun constrained optimization. Optimasi produksi juga mengandung pengertian adanya efisiensi yang dicapai perusahaan. Selanjutnya bab 9 dan bab 10 adalah pertimbangan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku produksi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak pasti sehingga perusahaan tetap dalam kondisi optimum. Hal yang menarik dari buku ini adalah adanya pendekatan grafik, matematis, dan verbal dalam menjelaskan perilaku ekonomi produksi dalam mencapai keuntungan maksimum.